Oke, kita mulai perenungan di hari ke-6. Kita akan lanjutkan di hari penciptaan yang ke-6. Ambil dari ayat 24, Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Gitu ya. Oke. Kita langsung mulai aja. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke. Di sini kita melihat bagian di mana Tuhan menciptakan hewan darat. Ya, ini adalah hewan-hewan daratan. Kalau yang kemarin Tuhan sudah menciptakan makhluk-makhluk air dan burung gitu ya. Tapi di sini kita melihat suatu hal yang unik gitu kan. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita bisa konotasikan begini, bahwa hewan-hewan ini juga berasal atau juga bersumber dari tanah, gitu ya. Jadi make sense gitu kan, kalau hewan-hewan yang mati itu akan kembali ke tanah. Jadi tidak bisa dipungkiri juga kita sebagai manusia kita dibuat dari debu tanah juga, gitu ya. Jadi itu hal yang terhubung sebenarnya ya. Tapi di sini hal yang unik adalah bahwa hewan-hewan ini diciptakan di hari yang sama dengan manusia, atau setidaknya terkesan demikian. Meskipun nanti akan ada beberapa poin yang aku pengen bahas di perikop berikutnya, ya, ini akhir perikop tentang penciptaan dunia. Nanti perikop waktu manusia di Taman Eden akan ada beberapa poin yang aku pengen bahas yang menurutku itu cukup unik, yang berhubungan dengan ini juga. Nah, lalu ini ya, setelah segala jenis binatang itu diciptakan, meskipun di sini tidak dijelaskan dengan detail bahwa ada serangga atau tidak, tapi kita bisa asumsikan ada dengan adanya kata-kata menjadikan segala jenis binatang, gitu kan. Artinya segala jenis binatang ini bisa bermacam-macam ya, tidak disebutkan satu persatu. Memang ada yang melata, ada yang ternak, ada yang merayap, macam-macam. Oke, berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan berburu di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini pertama kalinya Allah berfirman di sini dengan kalimat yang cukup unik, yaitu baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan seterusnya. Kalimat ini menunjukkan sebuah subjek yang jamak, bukan sebuah itu kalau jamak, menunjukkan subjeknya itu jamak, yaitu kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi bukan nggak kayak ngomong sendiri ya, baiklah aku jadikan manusia menurut gambar dan rupaku, kan nggak gitu, tapi menurut gambar dan rupa kita. Yang di sini kita bisa konotasikan ini atau kita bisa artikan ini bahwa sebenarnya di sini Tuhan sedang ngomong sendiri aslinya ya. Tuhan lagi ngomong sendiri
dengan pribadi dirinya yang lain, yaitu kalau kita bisa artikan ya, dalam kekristenan ada yang namanya Trinitas gitu kan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang mereka adalah satu kesatuan tapi juga tiga di saat yang bersamaan gitu ya. Memang agak sulit ya untuk mendefinisikan Trinitas ini karena ada beberapa paham yang berbeda gitu kan, bahkan dalam kekristenan ada yang memaknainya dengan cara yang berbeda, tapi kita bisa lihat di sini bahwa entah mereka kita maknai seperti apa gitu kan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudusnya adalah satu entitas. Bukan berarti satu gitu ya, tapi mereka adalah sebuah ikatan. Kalau kita tahu di dalam sebuah ion itu ada, atau dalam sebuah atom itu ada banyak ion gitu ya. Ya, kebalik nggak sih? Ya, oke, katakanlah dalam susunan sel aja deh yang paling gampang. Kita tahu bahwa dalam sebuah susunan itu ada namanya inti sel, ada yang namanya elektron dan sebagainya gitu kan. Aku nggak salah kan ya? Ya kurang lebih begitu. Intinya ada inti sel, dan ada beberapa penyusun lainnya gitu kan. Aku agak lupa, udah lama banget. Tapi di situ mereka adalah satu kesatuan, yang artinya kalau mereka diambil salah satunya dari itu, maka mereka tidak akan utuh lagi. Yang artinya kalau mereka diambil dari bagian sel ini, maka sel ini akan rumpang. Nah itu ya. Jadi aku pribadi memaknai bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini seperti sel gitu kan. Sebuah sel yang memiliki satu kesatuan gitu kan. Ada yang menjadi intinya, ada yang menjadi apa ya? Ya istinya mereka saling terikat kayak gitu ya. Yang kalau mereka dilepas satu, maka tidak akan lagi menjadi entitas yang sama gitu ya. Oke, itu mungkin agak membingungkan, mendefinisikannya agak susah soalnya. Tapi it's okay. Kita akan berjalan seiring waktu. Oke, lalu ada firman lagi, yaitu supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Ini juga firman yang baru pertama kali, karena sebelumnya Tuhan hanya berfirman kepada makhluk-makhluk laut dan burung itu untuk berkembang biak dan penuhilah bumi. Tapi Tuhan tidak berfirman seperti itu kepada manusia. Memang disuruh berkembang biak juga gitu kan, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi di situ ada kata taklukkanlah, yang artinya itu untuk memberi kuasa kita untuk menaklukkan makhluk-makhluk lain di bumi. Dan sampai sekarang pun manusia masih menjadi puncak rantai makanan ya gitu kan. Jadi hampir semua makhluk yang ada di bumi ini adalah bahan makanan kita gitu kan. Mulai dari yang edible sampai yang enggak edible gitu kan. Ya gitulah. Sebenarnya itu sudah terwujud gitu kan. Cuman ya itu ada hal-hal yang tertentu yang perlu kita perhatikan lagi nanti. Nah, lalu berfirmanlah, lihatlah aku menjadikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Unik ya. Ternyata pada mulanya Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk memakan hewan. Tidak pernah memerintahkan kita atau menunjukkan kepada kita untuk ini loh hewan makanan. Nggak ada gitu, nggak ada. Yang disediakan bagi kita adalah tumbuhan dan pohon dan buah-buahan. Jadi kita bisa menangkap sebuah pesan yang make sense di sini, kalau bahkan sampai sekarang pun ya di dunia kedokteran dan para ahli gizi pasti setuju bahwa makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu jauh lebih sehat daripada daging. Meskipun kita tetap membutuhkan zat-zat tertentu yang terkandung dalam daging, entah itu protein, entah itu kandungan omega 3 dan sebagainya. Tapi tidak dalam jumlah besar gitu kan. Sebagian besar zat yang kita butuhkan itu ada di tumbuhan, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sebagian kecil baru ada di hewan, entah itu dari susu, telur, dan sebagainya gitu ya. Oh, ada orang batuk. It's okay. Nah, lalu tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ini terkesan kayak semua hewan-hewan itu herbivora ya, tapi ya kayaknya ini perlu penelitian lebih lanjut. Karena ini agak sedikit unik ya. Kesannya kayak sebagian besar hewan ini herbivora, padahal kita tahu ya sampai sekarang banyak hewan yang karnivora gitu kan, yang mereka memakan hewan lain.
Tapi kalau kita pahami lebih lagi ya, sebenarnya hewan-hewan yang karnivora pun gitu kan, gimana cara mereka mendapatkan gizi yang seimbang kalau sumber makanan mereka hanya daging? Nah itu perlu kita pikirkan juga sih. Gimana kalau kita maknai gini, hewan-hewan herbivora itu memakan tumbuhan, memakan tumbuh-tumbuhan yang dia serap gizinya. Lalu hewan-hewan karnivora itu memakan hewan-hewan herbivora, sehingga gizi yang ada dalam tubuh hewan herbivora itu ditransfer ke hewan karnivora. Jadi kita bisa asumsikan bahwa pada asal mulanya segala gizi, segala zat-zat positif yang bermanfaat bagi tubuh ini didapatkan dari tumbuhan. Hanya saja karena hewan karnivora itu kesulitan untuk mencerna daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan, mereka harus makan dari hewan lain. Ya mungkin secara sederhana bisa seperti itu kali ya. Ini cocok logi mungkin ya, tapi aku pikir itu make sense. Oke. Dan jadilah demikian gitu kan, maka alam jadikan segala sejadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah hari ke-6 ini cukup banyak yang diciptakan ya, ada dari hewan di sini pun macam-macamnya banyak sekali itu kan. Dan ada manusia. Nah manusia ini ciptaan khusus ya, nanti kita akan bahas waktu sudah masuk ke perikop berikutnya tentang manusia di Taman Eden dan sebagainya itu. Karena ada banyak poin yang sangat unik yang bisa kita hubungkan dari kejadian satu tentang penciptaan ini dengan kejadian di waktu manusia diciptakan. Di sini terkesan Allah tuh menjadikan manusia di hari ke-6 bersama dengan hewan-hewan. Tapi kalau kita lihat nanti di perikop berikutnya akan ada fakta-fakta unik yang menurutku ini patut untuk kita bahas ya. Oke, jadi intinya gitu. Di hari ke-6 ini Tuhan menciptakan hewan-hewan. Nah, di sini kenapa bahkan di sini ada kata-kata ternak, sementara di saat itu belum ada yang namanya ternak. Karena ternak itu kan definisinya adalah hewan yang jinak yang ditundukkan manusia untuk dipelihara dan dikembangbiakkan gitu ya. Tapi saat itu bahkan manusia belum jadi, tapi Tuhan sudah menyebutnya ternak gitu kan. Yang artinya Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan hewan-hewan tertentu dari semula untuk menjadi bahan makanan bagi manusia. Meskipun kalau kita lihat firman-Nya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan bla. Tapi di situ Tuhan sudah memplanning bahwa pada di masa depan nih kamu akan makan mereka juga gitu ya. Jadi kupikir kenapa Tuhan mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan akan menjadi makananmu. Ini akan berhubungan dengan kondisi manusia waktu diciptakan menurutku ya. Tapi nanti kita akan bahas itu lebih dalam di perikop berikutnya gitu ya. Gitu. Jadi aku pikir itu sih yang krusial yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang perintahnya. Jadi itu manusia itu diciptakan dengan tujuan beranak cucu dan bertambah banyaknya penuhlah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah bla bla. Di sini kita diciptakan bukan untuk menjadi semata-mata penguasa ya, tapi untuk menjadi pengelola. Karena menaklukkan sesuatu, kalau teman-teman pernah belajar ya nggak perlu cuma belajar ya, maksudnya katakanlah main game ya, main game tentang kalau zaman dulu tuh ada game namanya Dynasty Warrior, terus ada Romance of the Kingdom yang klasik ya, zaman yang sekarang aku nggak tahu. Yang klasik itu di situ kan kita mainnya adalah untuk menaklukkan daerah lain. Tapi ada sesuatu yang unik yang perlu kita poin di situ, saya jadikan poin di situ, yaitu adalah setelah kita menaklukkan suatu daerah, kita harus mengelola daerah itu. Jadi setelah kita menjajah atau menaklukkan suatu daerah, gitu, tidak serta-merta daerah itu akan menjadi daerah yang produktif. Kita perlu membangun pabrik di sana, kita perlu membangun barak untuk melatih tentara, kita perlu membangun sektor pertaniannya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang perlu dilakukan setelah adanya sebuah penaklukan. Dan di sini Tuhan bilang untuk kita menaklukkan bumi dan segala isinya. Yang artinya kita harus mengelolanya.
Karena setelah kita menaklukkan, kita ngapain? Ya kita kelola. Kalau setelah kita taklukkan kita nggak kelola, ya hancur gitu ya. Jadi ada poin-poin tertentu yang kita harus ingat di sini. Bahwa ada hal yang kita nggak bisa tinggalkan begitu saja setelah kita diberikan kekuasaan gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku ocehkan hari ini. Thank you, God bless you semuanya.